Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afin Desa Putra Pratama dengan NIM 230200742224. Di sini saya akan mendongeng dengan judul Akhlak yang Baik atau Akhlak Mulia. Sebelumnya kita perkenalan tokoh terlebih dahulu. Ini adalah Edo. Lalu ini adalah Caca. Ini adalah Rara. Ini adalah Doni. Dan yang terakhir adalah Nenek Cio. Baiklah, kita mulai dongengnya. Akhlak yang mulia. Di Sabtu pagi hari ini, cuaca begitu cerah, udara terasa sejuk, kicauan burung-burung, dan daun yang bergoyang. Edo berjalan menuju taman untuk menemui teman-temannya. Mereka berempat sudah berjanji untuk berkumpul bersama di pagi hari ini. Sampai di perjalanan, Edo merasa senang sekali karena sudah tidak sabar untuk menemui teman-temannya. Singkat cerita, sesampailah Edo di taman. Kedua temannya sudah datang terlebih dahulu. Mereka adalah Rara dan Caca. Halo Rara, halo Caca. Cepat sekali kalian sudah datang di taman. Rara dan Caca menjawab. Halo Edo, kamu kok terlambat? Iya nih, kamu kok terlambat? Edo pun menjawab. Hehe, maaf ya teman-teman. Aku tadi keasikan bantu bunda membuat kue. Dengan perasaan malu, Edo pun minta maaf kepada teman-temannya. Sambil berbincang kecil-kecilan, Edo pun bertanya kepada dua temannya ini. Iya, Doni di mana ya kok belum datang? Rara pun menjawab, sabar Edo, mungkin Doni masih di perjalanan. Iya, kita harus menunggu dia terlebih dahulu. Sambil menunggu Doni, mereka bertiga pun mengelilingi sekitar taman untuk nanti mengerjakan tugas mereka. Mereka diberi tugas oleh ibu guru untuk melakukan pengamatan tentang serangga-serangga yang ada di sekitar lingkungan mereka. Mereka melakukan pengamatan bertiga. Mereka menemui belalang, kumbang, dan serangga kecil-kecil lainnya. Lalu, karena mereka menunggu terlalu lama, Edo bertanya lagi kepada dua temannya ini. Oh iya, tidak biasa Doni telat seperti ini. Ini sudah pukul 9. Padahal kita sudah janjian tadi untuk berkumpul di taman pukul 8. Iya nih, tidak biasanya Doni telat seperti ini. Lalu mereka pun berencana untuk mengunjungi rumah Doni karena Doni belum kunjung datang. Oh iya, bagaimana kalau kita menuju ke rumah Doni? Mungkin dia masih tertidur. Iya nih, kita juga tidak tahu ya. Ayo, mari kita menuju ke rumah Doni bersama-sama. Ayo. Lalu mereka bertiga pun berjalan menuju rumah Doni. Sambil di perjalanan mereka juga berbincang-bincang untuk nantinya mengerjakan bincang-bincang tentang tugas mereka yang nantinya dikerjakan. Sampai di perjalanan, Edo pun berhenti mendadak. Sebentar. Kenapa Edo kamu berhenti? Lihat itu seperti Doni. Hah? Mana? Itu di sana. Hah? Yang benar saja. Iya itu Doni. Rara dan Caca kepada itu tadi. Lalu mereka bertiga pun berteriak, Doni. Nah, mereka melihat Doni sedang menyeberangkan seorang nenek yang mereka bertiga pun tidak tahu siapa. Doni pun mendengar teriakan itu. Hah? Suara itu aku seperti kenal. Nah, lalu mereka bertiga pun berjalan menghampiri Doni yang sedang menyeberangkan
yang sudah menyeberangkan nenek tersebut di pinggir jalan. Lalu mereka bertiga pun menghampiri Doni. Doni, kami baru saja berencana untuk menghampirimu di rumah. Iya Doni, kami sudah lama menunggumu sejak tadi di taman. Iya, kamu dari mana saja? Doni pun menjawab, hehe, maaf ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah Nenek Cio. Halo adik-adik, kalian pasti teman sekolahnya Doni. Lalu Doni pun menceritakan kejadian ini. Maaf ya teman-teman, jadi tadi sewaktu aku akan pergi ke taman, tadi aku melihat Nenek Cio sedang berada di pinggir jalan untuk menyeberang. Karena aku merasa kasihan karena kendaraannya di sana sangat banyak dan jalan begitu ramai, jadi aku berinisiatif untuk membantu Nenek Cio menyeberang jalan tersebut. Hehe. Oh, jadi gitu ya Don. Kalau begitu tidak apa-apa. Ayo kita segera pergi ke taman. Oh iya, sebentar dulu teman-teman. Ini Nenek Cio mengajakku untuk pergi ke rumahnya. Katanya akan diberi sesuatu. Oh iya, baiklah kalau begitu Doni. Kita bertiga juga ikut kamu ya pergi di sana. Lalu mereka berlima pun berjalan menuju rumah Nenek Cio. Nah, di perjalanan menuju rumah Nenek Cio, rumah Nenek Cio ini dekat dengan taman untuk mereka kumpul nantinya. Di perjalanan, mereka bertiga juga sering mengobrolkan tentang tugas yang nanti mereka kerjakan itu. Terkadang mereka juga menyanyi bersama, lalu ngobrol dengan Nenek Cio juga. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Nenek Cio. Nah, kita sudah sampai anak-anak. Kalian istirahatlah di teras ya. Oh iya, terima kasih Nak Doni karena sudah membantu nenek tadi menyeberangkan jalan. Iya, sama-sama Nek. Tibalah mereka berempat duduk di teras Nenek Cio. Sedangkan Nenek Cio masuk ke dalam rumah. Edo pun berkata kepada Doni, Doni, tadi kami bertiga sudah lama sekali menunggumu di taman, tapi kamu tidak kunjung datang. Tetapi karena kamu sudah melakukan hal baik, maka kami bertiga sudah maafkanmu. Hehe, maaf ya teman-teman karena aku tadi datang terlambat. Oh ya, terima kasih juga karena sudah memaafkanku. Iya, tidak apa-apa Doni. Lalu Edo pun bertanya, oh iya Don, kenapa tadi kamu kok membantu Nenek Cio? Iya, kamu baik sekali. Lalu Doni pun menjelaskan kepada ketiga temannya, teman-teman, kalian ingat tidak pesan yang disampaikan oleh ibu guru minggu lalu? Itu tadi adalah salah satu contoh akhlak mulia atau perbuatan yang baik. Coba deh kalian ingat-ingat lagi. Lalu Doni pun menjelaskan, sebagai pelajar kita harus memiliki akhlak yang baik. Kita juga harus sering membantu orang yang dalam kesusahan, walaupun hal itu pun sangat sederhana, seperti membantu mengambilkan barang orang lain yang terjatuh, memberikan bangku untuk orang tua di bus umum, dan lain-lainnya. Oh iya, benar sekali kamu Don. Lalu tidak lama kemudian Nenek Cio pun datang menghampiri mereka di teras. Nah, ini ada sedikit buah-buahan untuk kalian. Kalian boleh bawa ini untuk nanti bekal mengerjakan tugas kalian di taman. Lalu Doni pun menjawab, tidak usah repot-repot Nek.
simpan saja buah itu untuk nenek nantinya. Lalu nenek pun menjawab, wah, kalian sungguh anak-anak yang baik. Nenek jadi terharu. Kalian tidak mengharapkan imbalan dari orang lain karena kalian telah membantunya. Lalu mereka berempat pun pamit untuk kembali mengerjakan tugas taman. Oh iya nek, karena sudah semakin siang, kami berempat izin pamit ya untuk mengerjakan tugas di taman. Iya nek, kami harus cepat-cepat mengerjakan tugas kami. Oh iya anak-anak, terima kasih ya karena sudah membantu nenek dan sudah berkunjung di rumah nenek. Kalian bisa datang kapanpun yang kalian mau. Nenek selalu ada di rumah. Iya nek, makasih nek. Kami pamit dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Semoga tugas kalian cepat selesai. Setelah berpamitan, mereka berempat pun berjalan menuju taman yang tidak jauh dari rumah nenek tersebut. Di perjalanan mereka juga membicarakan tugas yang akan mereka kerjakan nantinya. Sesampainya di taman, karena hari semakin siang dan panas, mereka pun makan bekal yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Setelah makan bekal yang mereka bawa, energi mereka pun sudah kembali terkumpul. Lalu mereka pun melanjutkan untuk melakukan penelitian tentang serangga-serangga kecil yang ada di sekeliling mereka. Mereka pun menjumpai banyak sekali serangga, salah satunya adalah jangkrik. Nah, di sini mereka melakukan pengamatan tentang jangkrik tersebut. Karena sudah semakin siang, mereka berempat pun ngobrol. Bagaimana ya kalau kita melanjutkan tugas ini besok saja? Iya nih, sudah semakin siang, cuaca sudah panas juga, dan ini tidak efektif untuk mengerjakan tugas, apalagi di taman. Panas sekali cuacanya. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan besok pagi saja ya. Kita berkumpul di taman pukul 9 deh kalau gitu. Baiklah, oke. Lalu mereka berempat pun menuju ke rumah masing-masing. Saat di perjalanan, Rara melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan sendirian di jalan. Rara pun mengamati kakek tua tersebut. Karena jalannya sangat lambat, Rara pun berjalan juga pelan-pelan di belakang kakek tua tersebut. Tidak lama kemudian, hal buruk pun terjadi. Kakek tua tersebut yang berjalan menggunakan tongkat tersebut pun terjatuh. Brak. Lalu dengan cepat Rara berjalan menuju kakek tua tersebut dan membantunya untuk berdiri. Kakek tidak apa-apa. Iya, kakek tidak apa-apa nak. Makasih ya sudah membantu kakek. Iya, kakek sedang apa? Kakek mau menuju rumah. Kalau begitu aku antar ya kek menuju rumah. Oke nak, tidak apa-apa. Lalu Rara dan kakek ini pun menuju ke rumah kakek. Rara pun mengantar kakek tersebut hingga sampai rumah. Singkat cerita, sudah sampailah di rumah kakek ini. Terima kasih ya nak sudah membantu kakek. Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa kek. Ini sudah tugas saya sebagai anak yang berhati mulia membantu kakek. Oh iya, kalau gitu kakek masuk ke rumah terlebih dahulu ya. Ya, makasih ya nak. Sama-sama kek. Saya melanjutkan perjalanan saya. Begitu. Lalu Rara pun menuju ke rumahnya. Lalu singkat cerita, esok pun tiba.
Mereka berempat berkumpul kembali di taman yang sudah mereka janjikan kemarin. Lalu langsung Rara bercerita kepada ketiga temannya ini tentang kejadian hari kemarin saat Rara menuju pulang ke rumah. Teman-teman, kalian tahu tidak, kemarin saat aku menuju jalan pulang, aku membantu seorang kakek yang terjatuh di jalan. Bagaimana itu ceritanya? Jadi saat aku kemarin menuju jalan pulang, di depanku ada seorang kakek tua yang berjalan menggunakan tongkat sendirian. Tidak lama kemudian kakek itu pun terjatuh. Lalu dengan cepat aku menuju ke arahnya dan membantu kakek tersebut untuk berdiri. Wow, untung ada kamu, Ra. Kamu baik sekali membantu kakek itu. Iya, hehe. Bayangkan saja jika tidak ada kamu di situ, pasti kakek itu kesusahan. Iya, pasti orang tuamu bangga memiliki anak sepertimu yang suka membantu orang lain. Itu juga salah satu contoh akhlak mulia, Ra. Seperti itu. Lalu mereka pun melanjutkan mengerjakan tugas di taman tersebut, melakukan pengamatan terhadap serangga-serangga. Beberapa menit pun berlalu. Tugas mereka pun sudah selesai. Akhirnya mereka pun berkumpul lagi untuk membahas tugas tadi untuk melakukan kesimpulan terhadap pengamatan yang mereka lakukan. Karena tugas mereka sudah selesai, akhirnya mereka pun pergi ke rumah masing-masing dan berkumpul lagi hari Senin di sekolah untuk melakukan presentasi tentang tugas yang mereka lakukan pada hari Sabtu dan Minggu tersebut. Cerita pun berakhir. Pesan moral dari cerita ini adalah sebagai pelajar kita harus memiliki akhlak yang mulia, sering membantu orang lain yang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.